السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian yang semoga senantiasa di atas hidayah, di atas petunjuk dan senantiasa tanggung kemudahan di dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngembang kita begitu banyak kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala endah nunjukan kita, metutuk kita rasa cinta timpa hamba nono dengan berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah nurunang hujan, ya, nurunang hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab turunnya hujan nono numbuhang tumbuhan. Yang berikutnya menjadi sebab kita ijari manusia bahkan hewan-hewan ternak ta mau mangan, ya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala timba kita. Rahimani wa rahimakumullah. Bentuk cinta anda Allah Subhanahu wa taala terkadang selain ditampakkan dengan kebahagiaan, dengan kemudahan atau sesuatu imina kita senang, sebaliknya cinta Allah terkadang ditampakkan dengan sesuatu yang membuat kita benci, sesuatu imina kita menderita berupa musibah. Ini saran Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa anta, mengangkat derajat ta. Bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan innallah idza ahabba 'abdan ibtalahu aw qala yusib minhu. Allah Subhanahu wa taala munda cinta pinsai hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Allah uji ta dengan sakit, Allah uji ta dengan kekurangan harta, ya. Allah uji ta dengan rasa takut. Au yusib minhu, atau Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, ujian. Ya, ini cara Allah Subhanahu wa taala cinta. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kecintaannya dengan cara memberikan ujian atau musibah tersebut ante nagugur dosa-dosa anta ini. Karena itu jari hamba dalam setiap detik bahkan arak dosa yang kita perbuat. Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala menggugurang dosa anta para jemaah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mayusibul muslim
min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala huznin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba ya dengan sakit, lelah, sedih, kekhawatiran, gangguan-gangguan, sampai duri ingin jatah atau duri inusuk ita, duri becik no, duri lembain, duri becik. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara nono Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Maka bersyukur para jemaah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memang kita sakit, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Puji Allah. Ya. Oh ni saran Allah ngangen aku. Ni saran Allah Subhanahu wa taala. Wah na kurang amalanku. Ni saran Allah ngurangin dosaku. Ya. Jangan justru wah amal ibadah tak kurang, tatkala nguji le Allah timpa yang musibah menggerutu semakin lengewah. Makanya ketika ketika amalan kita kurang, ketaatan kita kurang kepada Allah, ya, ditimpakan musibah, ditimpakan penyakit dan yang lainnya, terima. Nenek datang nalekan Allah dan Allah yang akan menghilangkannya. Terima. Ya. Dan mengharap pahala dari musibah yang kita diuji dengannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan nono Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keridhaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan kita lupa juga untuk senantiasa bersolawat, ya, dan mengucapkan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang bersabar di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan kajian ta masih berkaitan dengan mbeke nono iaran kebaikan dan mana yang bentuknya atau bagian dari perbuatan dosa. Adapun tentang kebaikan sudah kita bahas. Bahwasanya kebaikan nono bagian adalah akhlak yang mulia. Kebaikan nono adalah bagaimana kita bisa berbagi. Kebaikan nono bagaimana tak tahu senyum. Kebaikan nono luwi kali bagian lekan kebaikan, ya. Kemudian selanjutnya wal ithmu, apa yang dinamakan dengan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya dosa adalah ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Iaran pegawaian dosa nono adalah ma haka fi sadrik. Imina rasa ragu timbul pendalam atinta atau pendadanta atau pada diri kita ada keraguan gen gawe iya, maka nono dosa. Wa karihta ay yattali alaihi nas, le ya takulu gennan tuang le batur karena pegawaian lengih. Jadinya tatkala ada keraguan tanggawi iya nene ya tak tenang, ya naramai idapta, kemudian khawatir untuk ditahu sama yang lainnya, takut itan tuang atau ya takulung kita batur gen, ya jerausang ya pegawaian tanono, yakin nono adalah pegawaian dosa. Summa qal wal ithmu hadha muqabilul bir. Maka yang namanya ithim ini adalah lawan lekan, ya, pegawaian dosa no, lawan lekan kebaikan, lawan lekan pahala. Ma haka fi sadri, yakni taraddada fi sadrika wa lam yatma'in ilaihi fi amrin minal umur. Sehingga akan muncul, ya, timbul rasa tidak enak, ragu-ragu, kekhawatiran,
wa karihta yattali alaihi an-nas, hadza huwa dhabitul itsm. Dan ini yang dinamakan sebagai pedoman di dalam menentukan pegawaian dosa. Rahimani wa rahimakumullah. Namun tatkala narak rasa keraguan tanggawi satu amalan atau satu perbuatan, kemudian kita tidak tenang, ya takulu mabogin tuang lek batur, atau ya tademen kita batur gin milu-miluan, ya, maka masih ada keimanan di dalam hati kita, masih ada kecemburuan, takut tuang. Ketimbang dengan dengan yang fajir atau orang-orang yang fasik, tuang gawe dosa mesti cuek doang, biasa-biasa doang, nganggap hal sepele, bahkan terang-terangan menceritakan aib sendiri, terang-terangan berbuat dosa di depan orang lain. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dan orang ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala akan singkirkan kelak di hari kiamat, ya, ya dagin beng rahmat li Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mudzahiru fisqan, yaitu orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Wah, gawe dosa rutan ibu kamulah. Lagu mun terang-terangan gawe dosa saja ketempulah lo iman tan ini embe kenileka nah. Jadinya tatkala para jamaah rahimani wa rahimakumullah, narak rasa tidak enak pin atenta atau pada diri kita, ya, ya takulu gintuang lek batur, maka ini membuktikan kita ada keimanan dan masih ada, ya, harapan untuk kita segera kembali atau bertobat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Wabisah, ya, disebutkan ketika beliau datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan udnu ya Wabisah, mendekat wahai Wabisah, ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan kepada sahabat tersebut, ukhbiruka au tas'alni, kah gin ku badak kepe atau gin pe berkatuan dulu. Ya, perhatikan para jemaah, ini menunjukkan para sahabat menuntut ilmu atau kaitannya dengan belajar tentang hukum, mereka tidak tanggung-tanggung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nenek kaitannya dengan surga dan neraka kita. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Wabisah, kah pekete nenek ku langsung ke gen madaib atau pe beketon dulu, ya. Wabisah mengatakan, bal tukhbiruni ya Rasulullah, silahkan beritahukan aku apa itu kebaikan dan apa itu perbuatan dosa. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi as-sadru. Iaran perbuatan bagus nono, iaran pegawaian bagus indah tengang pahala no, mona tenang jiwanta, mona tenang atinta, tenang dadak narak entak-entak tanggawi ya, ya entak-entak sedotan ini, ya, kerjakan. Wal ithmu, ya, adapun perbuatan dosa, ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, yaitu sesuatu yang mengganjal di dalam jiwa kita, ragu-ragu, ya tak tenang gawe ya kah, ya tak ini gelombok.
Wa in aftakan nasu wa aftauka, dan yakinlah selama nono ya tak tenang gawe ia, yakinlah tatkala ya ada keraguan pin dalam aten tak gin gawe ia perbuatan nono, tinggalkan dan yakini bahwasanya itu perbuatan dosa. Wa in abtakan nas wa aftau, walaupun dengan luik fatwana bermacam-macam, jangan melihat pendapat orang nengkah, ya, jangan melihat pada pendapat atau fatwa. Kalau sudah jelas ya tak tenang gawe iya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam penentuan apakah perbuatan nono perbuatan dosa atau ya, ada beberapa hal yang perlu kita tuang. Di antaranya adalah al-adillatu syar'iyyah ma dallatil adillatu ala annahu haram fa innahu ithmun. Pertama, jelas arak dalil imada ita atau imatutu ita bahwa pegawaian nono haram, pegawaian nono mengandung dosa, maka tinggalkan. Wah, jelas arak dalilnya. Idza waradal athar batala an nazar. Kalau sudah jelas ada athar, ada hadis yang sahih, ya, ada penjelasan para sahabat tentang hukum suatu perkara ini haram, batalan nazar. Tinggalkan pendapat orang, tinggalkan perkataan manusia. Jangan kedepankan perkataan yang lainnya dibanding dengan Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Ini saranta menentuang apa? Menentuang apakah pegawaian ini pegawaian dosa atau pegawaian bagus. Bahwasanya ada dalil. Ini saranta beragama para jemaah. Harus mencari dalil baru mengamalkan. Ya, disebutkan istadil thumma ta'taqid wa la ta'taqid thumma tastadil. Cari dalil dulu baru yakini. Yakini tentang kehalalan perkara tersebut atau keharamannya. Nah, jelas dulu dalilnya kah? Ya, kak langsung tagaw ya. Oh, ini kan wah bagus menurut kita. Angkat tutoak nutai nenek ya gawi na doang, tapi apa arak ke dalil. Nah ini ya pelih ta mun wah tak kedong meyakini wala ta'taqid thumma tastadil, sehingga jangan yakini dulu sampai na jelas arak dalilna tentang perkara halal haram, tentang perkara kebaikan dan dosa. Ini kaidah ya harus tak pegang para jemaah. Ya, kalau belum jelas ada dalil, kak dulu. Ya, jangan langsung diyakini bahwasanya ini bagian dari syariat Islam. Ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun cari dalilnya dulu. Ini luwi itano. Mun wah tak kedong yakini nia bagian lekan agama asusah wah. Ujung-ujungnya apa? Ginta meta dalil. Beda ungkapan meta dalil le meta dalil. Ini lui no. Ya, mun dengan meta dalil ya mencari kebenaran. Lagu mun wah kedeng meta dalil berarti mencari pembenaran bukan kebenaran. Dan ahlu sunnah sekali lagi selalu berpedoman pada dalil. Rahimani wa rahimakumullah. Ini saranta menentuang bahwasanya ini dosa atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq." Katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji yang tampak ataupun yang batin, yang tidak tampak, ya, begitu juga perbuatan dosa
wal baghy, dan yang melampaui batas, bi ghairil haq, tanpa kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Yang dikhawatirkan adalah kalau sudah kedung tayakinin ya suatu perkara bagian lekan ibadah yang sebenarnya ya nara patokan atau ya nara dasar dalilnya, ya, yang akibatnya ginta rukat mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ayyaija, sengaja berdusta mengatasnamakan aku padahal ya kuah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan ambil posisinya di neraka. Ya, ini bahaya. Natang kata, oh Nabi kata ni. Padahal Nabi ada wah. Ini lekan sunnah Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan. Padahal para sahabat tidak pernah mengamalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk menentukan apakah perbuatan nono perbuatan dosa atau tidak, al-amru tsani, fa idza khafiyatil adillatu faraji' nafsak. Mun wahya narak dalil, artinya kita tidak pernah mendengar dalilnya, ya tahu meta-meta mesti ya tak apa, karena keterbatasan ilmu tidak menjumpai dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraji' nafsakah, tulakang timpa tulakang timpa diri kita, diri kita sendiri. Bagaimana? Kumbe perasaan ta, kumbe nengka idap ta, pengidapan ta kah? Ya, idza lam tajid dalilan ala anna hadha syai' haramun wa annahu mamnu' faraji' nafsak. Apabila kamu tidak menjumpai dalil tentang keharaman suatu perkara, namun ini suatu hal yang terlarang, faraji' nafsak, maka tulakang katimpa li'tah. Taruh nengka para jamaah, ya nara dalil. Misalkan tatkala para ulama mengatakan hukum rokok nono hukumna haram, ya, dan ada yang mengatakan makruh. Ya, paling kurang hukum rokok no paling kurang nak makruh. Lagu yaran perkara makruhnya pegawan ing gedekang. Aduh makruh mesti lagu ita mendan sebut makruh je. Aduh makruh tagawi tamu dosa, tak tinggalang ya tak mau pahala. Selalu mengacu kepada makna fikih dari segi hukum fikihnya. Namun lihat makna, ya, apa arti maksud makruh, yaitu pegawaian imbenci ing gedekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena larangan nono dua, larangan yang berupa jazim, pengharusan, ya, yaitu sesuatu yang haram. Larangan yang kedua bentuknya gair jazim, tidak harus, yaitu perkara makruh. Lagu dua-dua nono lah larangan. Seperti itu. Kebanyakan manusia mencari hukum sunnah ke hukum nane, au sunnah hukumna solat sunnah rawat, au sunnah masih hanya tagaw iya na tamu tertinggalang ya tamu dosa, mencari celah untuk meninggalkan. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ketika disebutkan hukum rokok haram, ya, kemudian ya narak dalil nyebutan langsung rokok nono haram, ya narak, ya, kemudian apa, ya ta
ya nabuik masih baca entah penjelasan para ulama, kita tidak menjumpai tulakangkah. Tulakang juluk nengkah. Lihat dari segi kemudaratan yang ditimbulkan. Lihat dari segi kemudaratan yang ditimbulkan pada perbuatan tersebut. Jelas. Bungkus rokok, no nulis ngang ita. Itu nenan tulis. Rokok apa? Membunuhmu. Nyemati ita. Jelas-jelas gina nyembeli ita nekang gitu. Lalu ka narak semeton ta. Nyarak nengka. Ya, tetangga mada ita. Semeton. Nu amak fulan ginda datang nanti ngang epe kelewang. Wah siap julu ita. Dek no. Lagu ni aja jelas menulis rokok membunuhmu. Ya narak, abe kita siap-siap gen muang ya. Aneh. Seperti itu para jemaah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirar. Di antara kaidah di dalam menentukan apakah itu perbuatan dosa atau tidak pada perkara yang mubah, la darara wa la dirar. Tidak ada yang memudaratkan atau memudaratkan bagi dirimu dan memudaratkan bagi orang lain. Semuanya itu haram. Hukumnya haram. Mudaratang ita atau mudaratang dengan lain. Barokok ni lain ita ngerokok. Misalkan ya orang merokok di samping nanono kena asap, ngirup asap, kena mesti mudaratna. Memudaratkan kita dan orang lain, maka yakin itu hukumnya haram dan perbuatan dosa. Jelas? Fa in wajadta fi nafsika tuma'ninatan fi qabulihi fa'lam annahu khair. Namun sebaliknya, tatkala kita melakukannya, kita tidak khawatir, kemudian tenang pada diri kita, ya, tenang, terima nih li atinta pegawaian ini. Fa'lam annahu khair. Ketahuilah ini pegawaian bagus. Terus ya. Di dalam hadis juga disebutkan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Mun wah ya taila gawe iya no. Maksudnya apa? Mun wah ta tenang gawe iya perbuatan nono fasna' ma syi'ta. Silakan kerjakan. Ya, kerjakan. Ini makna yang pertama. Lagu kedua, makna yang kedua, nenek jak parah. Mun wah ya nara ila tang gawe iya pegawai leng ya no gawe ka serah jama ita. Ya, sekali lagi maknanya kalau tidak ada keraguan, tenang ita gawe iya satu amalan tersebut tanpa nagita ita lek batur ya nagita ita lek batur pada doang, tenang ta. Ya, sendiri atau bersama yang lainnya pada, maka ketahuilah itu perbuatan baik. Fasna' ma syi'ta. Silahkan, jangan ragu, kerjakan. Namun makna yang kedua, ya, bagi ita wahya nara ila tanggaw iya dosano, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa malu kita mengerjakan perbuatan dosa itu. Fasna' ma syi'ta. Gawe kah. Serah wah. Ya. Sekian banyak dalil yang menjelaskan nenek haram, ini haram. Lagu masih doang kah gawe kau nang gitu jak. Baita bae. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza wajadta fi nafsika nafaratan anhu wa adama qabulin lahu wa adama itminanin lahu. Apabila kita menjumpai pada diri kita rasa tidak enak, ya takulugin melen takulugin tuang lek batur, kemudian tidak tenang, fahada dalilun ala annahu syarr. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan nono adalah perbuatan buruk. Lianna nafsal mu'min la tartah ila syarr.
karena jiwa orang mukmin mun ara iman ta ya tajin tenang gau ya dosa no. Anggal mun tak tenang gau dosa iman nun cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut iman di dalam hati kita. Bisa-bisa kita mati kufur. Ya. Di dalam hadis disebutkan la yashrabu asyaribu hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang minum khamar tatkala dia minum khamar dia dalam keadaan beriman, orang yang sempurna imannya. Ya. Atau tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Dia naqisul iman, orang yang lemah imannya. Atau bisa jadi orang yang Allah cabut keimanannya. Begitu juga seseorang yang mencuri, ketika dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena tatkala ada keimanan malu, tatkala ada keimanan dia akan ragu untuk melakukan perkara yang mungkar tersebut. Namun tatkala dicabut keraguan melakukan dosa, hati-hati para jemaah. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kita. Justru Allah menambah sesat kita lagi di atas kesesatan. Falamma zaghu azaghallah qulubahum. Tatkala mereka menjauh sesat, ya, lekan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin menyesatkan mereka. Ini juga yang menunjukkan bagaimana bahayanya yang namanya perkara syubhat, perkara bid'ah atau kesyirikan. Ya, wah kedong-demen sekat. Kenapa? Karena dengan kesesatan itu Allah semakin menyesatkan. Makin mai doang hidapnya. Ya. Semakin datang ke tukang ramal, tukang tenung tentang nasib nenek, nasib nono, diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, ente tuang. Ya, ente tuang ramal nenek percaya. Ya, terus disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan dengan kesesatan. Begitu juga pada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena mereka yataladzat, ya, merasa nikmat di atas kesesatan, no. Tidak menerima dalil, tidak menerima nasihat, yang akhirnya apa? Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesesatan itu sendiri. Semakin disesatkan, sulit untuk taubat akhirnya. Ya, maka ini bahayanya orang yang terjatuh pin perkara syahwat dan syubhat. Lamun syahwat, orang yang terjatuh pada perkara syahwat masih ada kemungkinan dia akan bertobat. Pezina, pemabuk, pencuri, perampok, ya, pembunuh, ataupun dosa-dosa yang lainnya, pelaku dosa-dosa yang lainnya, masih ada harapan untuk gina kembali taubat. Kenapa? Karena yana wah yakinin tentang mencuri nono halal. Ya, dia tidak pernah mengatakan membunuh halal. Tapi ketika dia maling, kakumbe maling, haram apa halal? Haram. Tanya pencuri noah. Atau seorang yang minum khamar, mabuk, tanya pemabuk nono, kak, kumbe hukumnya khamar nene. Dia akan mengatakan haram. Dan masih ada kesempatan untuk dia bertaubat. Masih ada harapan. Lagu mon dengan inggawe perkara syubhat, melakukan kesyirikan dan melakukan apa? Kebid'ahan, sulit. Semeton, ya takanggo tabarruk pin atau tawassul pada orang yang sudah meninggal.
takanggo. Ginyak nakang golek nake. Ni sekedar jari perantaraan ta dengan soleh pin kubur ni. I lek soleh dan nono gin nyampe yang kemele tanu ida kabare. Tetap Allah langan talaku ja syubhatna. Geto syubhatna dengan musyrikin layak no. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya kami sembah sesembahan nenek, patung nenek, berhala nenek, batu nenek, kayu nenek dengan saleh yang sudah meninggal ini tidak, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Pada alasannya pada dengan alasan nono falamma zagu azagallahu qulubahum. Berikutnya ketika kita mengatakan ya salawat yang tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya haram. Lantas orang akan berkomentar, bagintan semat apa ginta siksa le nake, ginta merdosa le nake, padahal tak berselawat ni. Suruh itale Nabi nom memperbanyak salawat. Tekan suruh ita. Ya benar, suruh itale Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan salawat, lafaz-lafaz salawat iara contohna lekan Nabi. Ya narak malah ita salawat naja. Ini orang tatkala sudah terjatuh kepada perkara syubhat, sulit. Ya, maka sekali lagi kita mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Nenek gintanti tatkala tersesat Allah semakin menyesatkan kita. Bukan tatkala sesat Allah menyelamatkan kita dari kesesatan. Saking bengel ta. Ini menunjukkan saking bengel ta ya tangkulum prengetin. Ya. Dan di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya walam yusirru ala ma fa'alu, yaitu orang-orang yang tidak musir. Apa arti musir? Dengan yakni bengel no. Israr. Ya, orang yang tidak terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Tidak menunda-nunda tobat. Nenek terima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Namun orang-orang yang terus-terusan sulit. Ini maksudnya. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala meringatkan kita lekan perkara-perkara mungkar tersebut, maka bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengakhiri apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan qala al-ulama al-birru yakunu bimakna as-silah. Bahwasanya kebaikan itu maknanya apa? Menyambung silaturahim, menyambung hubungan darah, menyambung hubungan kekerabatan, dan juga menyambung kebaikan orang tua iwah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min adarril birri an yasilal mar'u wudda abi. Di antara kebaikan atau di antara kebaktian yang sangat utama seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, an yasilal mar'u wudda abi. Seseorang anak tetap menjaga cinta orang tuanya. Arak dengan tua ta demen ya, senang ngidapin selalu dimuliakan tamu ini, muliakan dia. Sahabat dan selalu ida saling peta kenyakan dah hidup tu tu lokakno ita ijari anak, selalu cari dia ya, tak selalu saling kabarin kabar ya, bagaimana kabarnya, kumbe kabar tak, selalu tukar kabar. Jangan justru sebaliknya. Wah, ya dei tewa yang nanang gitu ka tulak saling peta lalu wah. Pelih kita nana. Durhaka kita pin dengan toa.
Ya. Dan tentunya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dia cintai diantaranya adalah saudara-saudaranya, inak saita, mami saita, ya, pisak-pisak jari, itu orang yang dia cintai semasa hidup, cintai juga. Kan ya takanggu imutus silaturrahim. Ya, Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan darah atau memutus hubungan kekerabatan. Ya, di dalam hadis juga Nabi mengatakan man qata'aha qata'ahu Allah. Siapa yang memutusnya, mencari-cari cara untuk memutus hubungan tersebut, maka Allah akan memutusnya. Sulit untuk mengembalikannya. Ya. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan wa bil ma'na as-sadaqah. Kebaikan nono endah maknanya adalah sedekah. Ya, bagaimana kita bersedekah? Angkan para jemaah, tatkala kita mengenal sunnah, tak semakin pemurahkah? Nengka kedik-kedik, tak minang le, tak paping blok, atau minang masjid tak penyengker, ulah doang kita nganti no. Ya no. Ngecet ya men akdi masjid tan ini, tak melihara ngang le ta, ulah kumbeki arak ke bantuan tini. Coba ilai sebelum kita mengenal dakwah sunnah, sebelum kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah tauhid, bagaimana? Luar biasa pengorbanan tah. Ya, justru kak karena kebalik no. Tak semakin pemurah. Allah mengatakan wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang Allah jaga dari sifat kikir, maka itu orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa bi ma'na al-lutf, wa bi ma'na al-lutfu, dan maknanya adalah kasih sayang, lemah lembut pendengan, cara antara saling basahin na bagus. Ya, talaqatul wajh, kumbeke saranta ngeraos ita nono demen batur muntang ngeraos kancai semeton jari, tangeraos nasambut dengan apa? Dengan cara bicara yang santun, yang bagus. Ita demen, geto mesti batur nu demen ya. Perlakukan orang sebagaimana ita demen diperlakukan dengan perlakuan yang baik tersebut. Jangan justru sebaliknya, ita doang milih hargain orang tidak pernah. Tidak bisa. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa husnus suhbati wal 'ishrati wa bi ma'na at-ta'ah, dan maknanya juga husnus suhbati wal 'ishrah, yaitu bagaimana cara kita bergaul sehari-hari, bagaimana muamalah bagaimana hubungan tetangga dengan tetangga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu Jibril awsani bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang hak tetangga. Lihat, Nabi SAW diwasiatkan, dipesan terus oleh Jibril tentang hak tetangga, sampai-sampai aku mengira dekat Nabi SAW, sampai-sampai kena angku ke tetangga nono gina warisin aku, saking belik hak tetangga. Nabi mengatakan wallah la yu'min man bata syaba'an wa jaruhu ji'a. Demi Allah, tidak beriman seseorang yang dalam malamnya tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangga keroncongan yang narak tahu tinduk lek lapar no. Hati-hati. Ya, bagaimana cara kita bertetangga. Kemudian
Wa bimakna at-ta'ah, dan juga maknanya adalah segala ketaatan. Wa hadhil umur hiya majami' husnul khuluq, dan semua perkara ini adalah perkara bagian lekan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Wa makna haka fi sadri ay taharraka fihi wa taraddad wa lam yansyarih lahu sadr. Adapun makna hak atau dalam yang kita terangkan tentang pegawaian dosa i mengganjal dalam jiwa, antai mengganjal dalam diri kita, maka sesuatu yang membuat kita ragu. Walam yansyarih lahu sadr, dan sempit rasana, ya, sempit rasana seduk tan ini, ya, akan muntamile lo mbok yak tajak, jangan stres, kumbe saranta yak ta stres, hilangan dosa, ya tak stres lah. Kenapa orang itu stres? Karena banyak dosa. Ya. Kemudian apa? Kenapa orang itu stres? Karena sulit memaafkan, punya sifat dendam, sulit memaafkan, sehingga apa? Stres. Ya. Kenapa orang itu stres? Ya, karena terlalu khawatir tentang perkara dunia yang sudah pasti. Yang buat tak jogang no. Dunia ini pasti para jemaah. Ya mantan kan ini buik kenile kuyah gelas ini atau ya. Berumbuk ya tatuang. Ya. Apakah nanti ginta mangan ke kumbe ya tatuang. Ya. Namun apa? Wah pasti. Wah jelas lekan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu lagi, wah jelas. Yang pemina kita stres selalu memikirkan sesuatu yang pasti. Sedangkan perkara yang belum pasti, apakah ginta tama surga atau ya toh mikirangnya nono ja. Lumbu kita pun kubur ya toh mikirangnya. Dan ini tidak ada yang menjamin para jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa hasala fil qalbi minhu syak wal khauf kaunuhu dzamban, dan tatkala dijumpai pada hati kita keraguan dan ketakutan, ragu takut entawang, ragu takut itagin gita lek batur, kaunuhu dzamban, maka ketahuilah itu perbuatan dosa. Ka jelas ibu-ibu ya, mun pe khawatir jauh isin dompet awam pen kah iti ke masih ama nyahonya dosa nono ya dosa. Jadinya tatkala ada kekhawatiran takut gintoang, ingat nono adalah perbuatan yang salah atau perbuatan dosa. Maka demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, akhir lekan hadis yang ketiga kaitannya dengan tafsiran atau makna lekan perbuatan makna kebaikan dan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngambiang kita kemudahan untuk melakukan segala perbuatan baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala perbuatan dosa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan. Bismillah.